Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Podcast Polres bersama Sampul Said dalam Penajam Rumah IKN. Oke. Saya kabar Taka. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga hebat-hebat nih, Bang. Iyalah. Ada Bang, kayaknya saya sendirian paling cantik nih ya. Oh, iya. Semuanya ganteng-ganteng. Perkenalkan saya dulu dong teman-teman yang di rumah, mungkin pada belum kenal nih siapa-siapa aja abang-abang. Sebetulnya sudah banyak yang iya, terkenal di sini. Sebetulnya sudah banyak yang kenal. Dari cuma yang kan, paling senior, iya, bukan yang paling paling tua ya. ganteng deh. Oh, yang paling Kanda saya, walah Kanda saya. Oke, di samping sebelah saya nih. Iya. Kayak auranya tuh memancar. Gombal Pak Dirut, gombal. Oke, perkenalan langsung Pak Dirut. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Perkenalkan saya Dr. Lukas Iwanedi Saputro, Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung. Terima kasih kedua kali saya diundang di acara podcast ini. Oke, mantap. Oke, selanjutnya Bapak Dirut. langsung Pak anu ya. Bang Abang aja Michael, lah. iya. Orang Batak biasanya. Abang aja, Bang. Ayolah, Michael. Bang. Abang aja Ben. Abang aja, Ben. Oke, Bang Mikael. Oke, perkenalkan saya Michael Nabitupulu sebagai penanggung jawab jasa raja wilayah PPU. Wilayah PPU. Seorang aja, Bang ya, sendiri aja, Bang ya. Aja. Seorang aja. Ini lah manusia super ini. Yang ngurusin laka-laka. Benar. Selanjutnya, Bang Aduh, jadi ini. ini ya udah yang punya punya kantor markas ini. iya, Tuan yang rumah. punya tuan rumah ini tuan rumahnya ini tuan rumahnya, dan orang ini bukan orang yang sehari dua hari saya kenal dari awal Iya. saya jadi wartawan sampai hari ini udah paling sering deh ngobrol, bahkan kalau misalnya ada masalah sedikit gitu ya. Telepon Gitu. aja. Oke, Oke. perkenalkan Bang. Perkenalkan, nama saya Sirajudin. Kalau di kepolisian pangkat Aibda. Untuk jabatan sementara ini PSK Gakum di Polres Penajam Pasir Utara Satlantas. Di Satlantas ngurusin laka-laka Bang ya. Ya, ngurusin laka-laka. Laka-laka. Nah, di yang terakhir nih, ini di momentum Iya, hari benar. HUT Perawat Bang ya. Iya, Yang betul. ke-49. 49. 49. Oh, Hari Perawat Nasional. Hari Perawat Nasional. Oke, Bang. Ya. Perkenalkan nama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Pak Nafas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said, Sarjana Sentrapan. Saya diamanahi oleh anggota sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Aha. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya bekerja di Puskesmas Petung sebagai perawat pelaksana di sana. Perawat pelaksana. Iya, betul. Ya, aktif juga masih Bang ya? Masih ya. aktif. Memang kalau jadi pengurus di perawat itu juga wajib aktif ya? Atau memang gimana? Seluruhnya wajib aktif. Oh, seluruhnya wajib aktif. Ya. Di momentum ini kita akan bahas ada beberapa hal. Yang pertama mungkin kita akan ngobrolin tentang pelayanan. Karena bicara tentang Hari Perawat itu ya orang-orang yang bersentuhan langsung dengan pelayanan. Dan kenapa kemudian kita hadirkan ada Pak Dirut? Cuman agak sedikit kita sayangkan Iya. ada salah satu narasumber kita yang tidak sempat dapat hadir ya. bergabung bersama Mungkin kami ada di sini. hal yang Iya, benar sekali. lebih penting. Mungkin ada hal yang lebih penting. Jadi tidak bisa sempat Iya. hadir. Dari BPJS ya, Iya, dari BPJS nggak sempat hadir. Oke, nggak apa-apa saya sebut, ya kan? Iya, Biar benar. bagus gitu kan. Biar dinotis Pak. Iya. Oke, kita akan bahas tentang pelayanan. Sebelum jauh membahas tentang pelayanan, kita buka tentang Hari Perawat dulu. Siap. Apa? Karena ini anu ya Bang ya. Saya mau kulik dulu. Kenapa kemudian harus dilakukan ada hari itu? Terus kemudian apa arti momen buat seorang perawat sendiri di momentum itu? Baik. PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia dibentuk atau didirikan pada tahun 1974 bertepatan dengan tanggal 17 Maret. Ya. Nah, momentum pada tahun ini Ketua
pusat, Dewan Pengurus Pusat itu mengambil tema gapai sejahteramu dengan profesionalisme. Asik. Hakikatnya dari tema tersebut yaitu banyak sekali perawat di seluruh Indonesia, tapi bukan di Penajam. Iya. Yang masih mendapatkan gaji pokok yang sangat rendah. Tapi untuk Penajam nggak ada bang. Nggak ada di Penajam kayak gitu. Nggak ada di Penajam, nggak ada. Makanya saya bilang di daerah lain. Masih di bawah upah minimum. Di bawah. Ya, makanya daripada itu kami selaku pengurus organisasi di PPU ingin mempertahankan kesejahteraan teman-teman semua, perawat, baik itu yang bekerja di pemerintahan, rumah sakit ataupun puskesmas, perusahaan, klinik swasta, dan yang berwira swasta juga ada. Iya, ada juga yang berwira swasta. Dengan catatan seperti ini, gapai sejahteramu itu, tapi tingkatkan profesionalisme. Seperti itu. Artinya seiring berjalan gitu bang ya, profesionalnya tetap dijaga meskipun kondisinya belum, walaupun semuanya belum ya, belum ya. Kita di Penajam mungkin juga ada yang belum sejahtera mungkin bang, kira-kira begitu, iya nggak sih? Dari data yang kami punya, alhamdulillah sudah lebih baik daripada yang lain. Memang ada beberapa teman sejawat atau anggota yang masih menjadi tenaga kerja sukarela. Ada juga yang ada seperti itu. Nah, ada. itu yang dari organisasi akan memperjuangkan, baik itu ke pemerintahan ataupun klinik swasta ataupun di perusahaan. Nanti kami akan akomodir teman-teman semua yang masih berstatus tenaga kerja sukarela. Mungkin kita bisa mengajukan untuk diangkat sebagai honorer ataupun P3K. Walaupun dengan proses yang sudah sesuai dengan aturan ya, pastinya. Tapi dengan catatan mas, profesionalisme harus ada. Yang pertama pengetahuan paling tidak seluruh perawat kita mau itu berbasic sarjana, karena sekarang banyak masih yang diploma. Nah, itu profesionalisme kita bisa dilihat dari situ, sama skillnya, apalagi yang soft skill yang sekarang yang banyak sekali permasalahan di pelayanan, soft skill dok ya. Soft skill. Itu maksudnya yang etika perawatan itu kita harus tanamkan lagi sama teman-teman sejawat. Asik. Ini lambungnya langsung ke Pak Dirut ini. Lambungnya langsung ke Pak Dirut ini. Ya menarik Pak Dirut. Hari ini sebagai Dirut melibat RSUD Raji Aji Botung. Nah, Pak Dirut terkait tentang masalah, karena kan Pak Dirut ini salah satu orang yang juga memanage orang-orang ini ya, bukan cuma dokter-dokter tapi juga perawat kita. Bagaimana kita melihat terapan kesejahteraan, terus kemudian pelayanan yang kemudian teman-teman evaluasi yang kita lihat selama kita bertugas. Baik. Sebelumnya mungkin saya mengucapkan dirgahayu kepada sejawat perawat seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terima kasih juga dari saya selaku pribadi dan saya selaku Direktur RSUD telah bermitra, menjadi mitra yang luar biasa selama ini, terutama di dalam penanganan pandemi COVID. Sangat-sangat luar biasa perjuangan mereka di lini terdepan, di lini terakhir yang ini terdepan kan bapak-bapak. Oh iya betul. Sama masyarakat. Oh benar. Langsung sentuhan masyarakat ya. Terakhir. Penanganan kan seperti itu. Betul. Saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh perawat Indonesia, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara atas dedikasinya. Seperti itu. Kemudian tadi yang disampaikan bahwa terkait tema yang sangat luar biasa, yang tentunya organisasi profesi lain apapun baik di bidang kesehatan maupun tidak bisa mengadopsi tema ini yang sangat luar biasa. Raih kesejahteraanmu dengan profesionalisme. Nah, kan gitu. Karena ada juga yang raih kesejahteraan dengan tidak bersikap profesional. Iya. Nah, dalam tanda kutip seperti itu. Pak Dirut, itu saya potong sedikit Pak Dirut. Baik itu dokter atau perawat kan sudah punya sumpah janji gitu ya. Iya, betul. Nah, profesional sama, itu. Profesional kan seperti itu. Dikala kita profesional pasti sejahtera. Betul. Kan gitu. Menarik ini. Kalau dibalik seperti itu. Iya. Itu yang terjadi di sini, makanya di rumah sakit pun
itu jelas kendali mutu dan kendali biaya. Tentunya mutu inilah yang berhubungan erat dengan profesional. Kalau kita profesional, tentunya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat akan baik. Rasa percaya masyarakat kepada institusi rumah sakit juga akan lebih tinggi, sehingga mereka tidak memilih rumah sakit lain. Seperti ini. Sehingga apa? Kalau semua masyarakat berobatnya ke rumah sakit, otomatis kesejahteraan juga akan, harapannya juga akan meningkat, seperti itu. Kemudian penilaian dan lain sebagainya, tentunya selain ada bidang keperawatan di tempat kami, di mana ada seksi kepala seksi mutu dan etika, ada kepala seksi asuhan keperawatan, ada juga komite keperawatan yang menilai daripada kinerja dari teman-teman sejawat perawat ini. Itu seperti itu. Peningkatan mutunya jelas, yang diploma 3 sekolah. Minimal gitu. Sekarang rumah sakit harus S1 kalau bisa. Syukur-syukur harus nurse. Seperti itu. Nah, ini makanya kami juga berharap dukungan dari PPNI untuk memberikan dorongan semangat kepada teman-teman sejawat perawat untuk bisa mengembangkan SDM-nya. Peningkatan SDM, menarik nih. Jadi punya tanggung jawab. Masing-masing punya dan tanggung jawab. Saya pikir semua elemen punya tanggung jawab ya, termasuk pemerintah kita, baik itu sebagai pengambil kebijakan untuk kemudian mensupport teman-teman perawat kita. Karena bicara tentang peningkatan SDM itu akan sulit ya, ketika kemudian memang kalau kondisi ekonominya juga memang kan tidak semua sejahtera Bang ya. Kan begitu ya. Bahkan ada yang mungkin kuliah pada waktu fase itu dapat diploma 3 itu dapat beasiswa atau lewat jalur-jalur yang bisa meringankan pada waktu itu. Nah, hal ini penting bisa disupport oleh pemerintah. Ini catatan penting saya pikir yang kemudian bisa kita tarik, karena dalam rangka menyambut ibu kota negara sebagai penajam rumah IKN. Nah, penajam rumah IKN, banyak masalah yang kemudian muncul, banyak problem yang kemudian muncul, jumlah penduduk semakin banyak. Kalau boleh tahu Bang, berapa jumlah perawat kita? Di data SIM, Sistem Informasi Keperawatan online itu sekitar 498 orang. Itu terbagi menjadi 6 komisariat. 6 komisariat? Ada di rumah sakit, DPK namanya, Dewan Pengawas Komisariat. Ada di Penajam, Babulu, Waru, Petung, Sopek Maridan, Gabung, dan Sepaku. Jadi ada 6. Terbagi di situ yang paling banyak itu di komisariat rumah sakit, sekitar 202 orang. 202 orang ya? Itu yang paling banyak. Yang di 5 komisariat itu sekitar 60 sampai 70 orang. 60 sampai 70. Iya. Dan itu aktif Bang ya melakukan pelayanan? Aktif tapi berbeda-beda pelayanannya. Ada di pemerintahan, klinik swasta, dan perusahaan. Artinya Abang ini mengakomodir bukan cuma bicara tentang masalah di lingkar pemerintahan ya, tapi juga termasuk perusahaan. Teman-teman perawat yang hari ini bertugas di perusahaan. Betul, di klinik swasta. Bahkan juga mungkin ada perawat kita yang di Polres gitu ya. Ada termasuk ya, juga itu. Termasuk juga ya. Betul. Artinya kayak gitu Bang. Begitu kira-kira Bang ya. Iya. Dan hari ini banyak hal yang kemudian bicara tentang kita lari ke Polres. karena saya sudah singgung sedikit tentang perawat. Pelayanan kita bicara tentang pelayanan iya, kita perawatan kan tidak lepas nih Bang dari pelayanan Polres. Iya, karena apalagi dengan salah satu satuan yang ada di Polres nih nggak akan lepas nih. Iya benar. Nih Bang, kalau bicara tentang masalah pelayanan ini kan kadang ini ya, karena ujungnya waktu pintu depan itu bilang Pak Dirut tadi udah jelas bahwa iya. Pintu depan beliau adalah teman-teman dari kepolisian salah satunya yang hari ini ikut berjuang langsung berhadapan dengan masyarakat ketika melakukan pelayanan dan ujung-ujungnya mendapat pelayanan di rumah sakit misalnya. Karena bicara tentang laka, Abang dulu kan bicara tentang laka Bang. Nah, problem apa yang biasa Abang lihat ketika kemudian dikeluhkan oleh masyarakat, terus bicara tentang masalah laka dalam penanganan ketika pelayanan? Terima kasih. Selama ini kalau dari masyarakat itu sendiri, kalau setiap dari kecelakaan, yang mereka keluhkan itu bukan masalah pelayanan sebenarnya. Bukan pelayanan. Ya, bukan pelayanan, tapi terlepas dari masalah biaya. Biaya. Rata-rata kan namanya kecelakaan ini kan tidak mandang siapa. Mandang dia dewasa, anak-anak, mau dia PNS, swasta apa segala macam itu. Semua bisa terjadi, semua bisa menimpa kita. Yang jadi pertanyaan kadang dari masyarakat, Pak, ini kalau kecelakaan ini saya larinya kemana?
ya kan asuransinya siapa yang tanggung, Siapa yang tanggung, siapa ya. yang tanggung jawab. Ya biasanya kan dari pihak rumah sakit itu kan menawarkan apakah mau ke BPJS atau Jasara Harja. Jasara Harja, Ya. BPJS atau Jasara Harja gitu ya pilihannya ya. Jasara Harja. Cuma kalau dari segi aturan BPJS ini dia tidak menanggung kecelakaan itu kalau misalnya dia misalnya bahasanya ada musuhnya. Ada musuhnya. Ya, misalnya antara motor dengan Bukan motor. laka tunggal Bukan gitu laka ya. tunggal, Bukan ya. laka tunggal. ya. Versus. Oh, versus ya ada lawannya. Kalau lawannya misalnya dia nabrak Kayaknya barang- binatang, Bang. Iya, Binatang. binatang. Misalnya Iya. binatang. Dia larinya ke laka tunggal. Jadi Kecuali Karena- motor sama motor gitu ya, Bang. Motor sama motor. kendaraan lah Iya, gitu ya. kendaraan Ya, maksudnya. kendaraan. Karena otomatis yang jadi kendala kadang kan di masyarakat itu kan mereka bingung. Ini kalau misalnya dia berproses ke Polres kan otomatis makan waktu ini. Betul, Bang. Makan waktu, harus kita BAP dulu, harus kita panggil saksi-saksinya karena tidak serta-merta juga kita mengeluarkan surat itu tanpa ada ya semacam kayak olah TKP. Terus kendaraan harus kita amankan, terus kronologinya itu harus kita tahu ini penyebab kecelakaannya seperti apa. Jangan sampai nanti ini kan sering terjadi ketika masyarakat itu laporan karena untuk meminimalisir dia tidak mau berurusan panjang lebar, akhirnya kadang dia karang sendiri, Pak ini jatuh Pak. Jatuh gitu. sendiri. Iya. Iya. Daripada nggak ditanggung Iya, memang. daripada tidak ditanggung. Ujung-ujungnya kadang kalau misalnya itu dia sifatnya korbannya luka berat, nanti setelah simpang siur di luar, Pak ini kok udah diurus dasar harganya aja kan dapat santunan sekian puluh juta kan, misalnya. baru datang kembali ke kita. Ya kita sampaikan ke masyarakat, Pak ini sudah tidak bisa karena BPJS sudah Bapak klaim, karena kan tidak bisa kita mengklaim Dua-duanya, Dua-duanya. Ya, Karena harus pilih salah satu ya. harus pilih salah satu. Pilih salah Harus satu. pilih salah satu dengan kriteria lakanya itu apakah dia laka tunggal atau laka versus. Oke, menarik ini. Ini langsung ke Pak Dirut lagi nih. Karena bolanya ke Pak Dirut terus Iya. nih. Karena bisa. Iya. Ya udah. Bolanya Pak Dirut ya? Ya kan yang Kalau kemudian kan iya kan beliau ini bukan cuma sekedar dirut tapi juga mentor saya secara pribadi ya. Karena makanya saya akan lebih banyak ya karena saya sayang makanya langsung saya hajar terus deh. Pak Dirut, ini menarik nih. Ada dilema di sini di sisi tertentu ya. Ketika kemudian terjadi laka, bagaimana RSUD atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan pemerintah saya pikir untuk melakukan pelayanan? Karena jujur ada beberapa hal orang yang tiba-tiba muncul di medsos gitu Pak Dirut mengeluh ya. Iya, Padahal benar. nggak tahu ujuk-ujuk gimana ini saya nggak dilayanin ini keluhan dan itu muncul seolah-olah di RSUD kita tidak siap Tidak menangkap siap, benar. bagaimana administrasinya dulu orang sudah patah bagaimana mau dilayanin duluan. Ini gimana ini Pak Dirut? Ya baik. Biasanya gitu kan. Biasanya. Bisa bermedsos itu kan yang sehat. Betul ya. Asik. Ini suka ini poinnya nih. Kadang juga bukan keluarganya. Gitu. Wah. Kadang juga tetangganya kan seperti itu dalam hal ini. Cuman dalam hal ini kami sebagai pelayanan publik tentunya sudah harus berakrab ria dengan seperti itu. Karena kadang memang kritik kita tidak boleh alergi sama kritik. Iya. Menarik. Cuman dalam kasus laka tadi khususnya yang lebih kasihan itu yang anaknya Pak Atang ya. Iya. Kan binatang. Oh, Pak paham. Atang, Betul, ya. betul. Binatang. Nanti nabrak anaknya Pak Atang binatang gitu. Nah, itu jadi ini guyon gitu kan supaya ini enggak. Iya. Supaya mencairkan suasana. Jadi untuk di kami tadi kembali lagi bahwa profesionalisme tetap harus kami kedepankan. Dalam hal ini penanganan pertama pada kasus kecelakaan tentunya itu pasiennya kita tangani. Untuk yang seperti tadi apakah ini kecelakaan tunggal ataukah kecelakaan ada lawannya itu urusan keluarga pasien atau yang mengantar. Urusan administratif. Kalau pasiennya jalurnya jelas. Garisnya yang kuning atau yang hijau, yang merah atau yang hitam langsung ke mortuari. Nah, gitu. Jadi kalau pasien jelas beloknya kalau kita masuk di rumah sakit kita jelas pasien. Nggak usah ditanya-tanya kenapa ini. Nah, udah langsung masuk belok ke kiri. Langsung keluarganya yang ke administrasi. Artinya langsung tetap. Jadi kalau ada opini di luar bahwa kita nggak dilayanin gara-gara nggak jelas siapa yang jadi yang punya tanggung jawab untuk membayar administrasi gitu. Ya itu opini pernah ada dia. kejadian lucu cuman perlu saya sampaikan. Nggak apa-apa Pak, sampaikan aja. Jadi sama seperti itu. Diadmisi marah-marah begitu kan. Ini dari tadi pasien kecelakaan nggak diapa-apain.
ternyata setelah dicek, satu dia bukan keluarganya, yang kedua dia hanya tetangganya dan belum masuk ke dalam IGD. Nah, jadi hanya dengar cerita. Akhirnya salah satu staf kami, kebetulan supir ambulan kalau tidak salah, dibawa karena saking kadang teman-teman kita juga manusia biasa. Iya benar. Jadi langsung dibawa, masukkan ke IGD. Di mana nggak diapa-apain, sudah dipasang gift sama spalek. Jadi kadang seperti itu. Jadi nggak ya mereka nggak salah karena nggak ngelihat, kan karena belum melihat jadi seperti itu. Kenyataannya yang perlu saya garis bawahi bahwa untuk kasus kecelakaan atau kasus apapun jelas penanganan nomor satu kita. Penanganan paling utama. Ya, Terserah deh mau masa lalu tunggal atau laka versus atau itu hanya untuk menentukan nanti itu urusannya dengan admisi, bukan dengan teman-teman perawat, bukan dengan teman dokter. Iya, ini menarik. Yang biasanya kena omel-omel itu kan perawat di sini. Betul nggak Pak? Makanya karena dokter dan perawat tidak akan nanyakan patah tulangnya karena apa. Seandainya nanyakan hanya untuk kepentingan medis dalam ini, kan seperti itu. Karena apa? Patah tulangnya dari pohon kelapa sama kepleset di kamar mandi, sama jatuh sendiri naik motor atau ditabrak kan sama. Betul. Kan gitu. Iya, intinya patah tulang seperti itu. Intinya patah tulang. Tidak ada urusan bicara ini mau pakai sumbernya. Ini sumber siapa yang bayar? Karena juga kita teman-teman dari kedokteran, teman-teman dari dokter ataupun perawat itu punya sumpah yang untuk kemudian memberikan pelayanan. Dari pengalaman kami ya, teman-teman jelas dari Polres yang jelas sudah tidak perlu dilakukan lagi 24 jamnya ya. Kemudian Jasara Harja sejak sebelum Mas Michael ini juga luar biasa ya, kan bahwa Mas Michael ini juga 24 jam dihubungi setiap ada kejadian kan segitu. Tapi ada tidur kan Mas? Iya. Takutnya nggak tidur. Orangan. Kembalinya tadi. Tapi ini urusan admisi ya, urusan administratif termasuk dari indeks kepuasan masyarakat kami yang kami kumpulkan memang kendala itu untuk kasus laka adalah ya tadi yang disampaikan oleh Pak Sirajudin bahwa kadang keengganan daripada masyarakat untuk secara administrasi yang aturannya memang udah ditetapin artinya harus ikuti prosedur, lapor kan seperti itu, harus memang lapor dan motor harus ditahan gitu. Jangan sampai ini administrasi terus kemudian tiba-tiba yang menarik itu saya nggak mau motor saya ditahan tapi dia minta juga Jasara Harja. Nah ini masalah. Nggak mau lah melengkapi administrasi. Itu karena tadi kita kan mencegah jangan sampai nanti berita yang seperti yang bilang itu laporan asal-asalan seperti itu kita memastikan juga kan takutnya nanti kita sudah mengeluarkan jasa raja santunannya dari jasa raja sekalinya laporannya fiktif kan itu jadi malah administrasi bagi kita dan kan jadi masalah sendiri. Jadi masalah. Kita niatnya membantu orang malah terjebak dalam masalah. Malah terjebak dari masalah. Jadi antisipasinya bagus nih. Iya. Artinya kita butuh sinergi semua untuk saling peduli terkait tentang masalah apa yang kemudian menjadi prosedur. Kalau bicara tentang pelayanan tadi udah konkret ya, Pak Dirut udah jelasin. Nah, kita akan ngobrol dengan Jasara Harja langsung nih. Ya sebenarnya partnernya dengan teman-teman BPJS. Cuman ya kebetulan berhalangan hadir jadi kita ke Jasara Harja. Jasa Abang muda ganteng Bang Mikael. Nah, Bang, nih saya boleh tahu sebagai mewakili sebagai masyarakat. Kita di sini sebagai masyarakat. Masyarakat, Bang. Apa sih yang ditanggung oleh Jasara Harja itu biar publik kita tahu sendiri? Iya, apa aja sih, Bang? Apa aja sih, Bang? Jadi sesuai Undang-Undang 33 dan 34 tahun 64 yang kita Jasara tanggung itu yang pertama kecelakaan antara dua kendaraan. Nah, terus kalau nggak pejalan kaki yang ditabrak kendaraan sama kecelakaan angkutan umum, nah itu semua penumpang kita tanggung. Yang nggak kita tanggung itu kayak kecelakaan tunggal, misalnya atau enggak dia nabrak binatang, nah itu kita nggak tanggung. Atau enggak dia karena korban bencana alam gitu, misalnya ada gempa gitu, atau enggak kayak kemarin di Babulu ada ibu-ibu sama anak-anak lagi naik motor tiba-tiba ketimpa pohon, nah itu nggak kita tanggung. Nggak ditanggung. Gitu. Kalau intinya sih kalau simpelnya yang penting ada lawannya. Yang penting ada lawannya. Yang penting ada lawannya. Yang penting ada lawannya ya, maka akan ditanggung. Sistem sila. Itu sudah jadi ketentuan, Bang ya. Udah jadi ketentuan. Udah jadi ketentuan. Ada peraturan juga kan tadi. Kasihan ibu tadi ya. Iya. Untungnya tapi masih kejatuhan pohon. Kalau kejatuhan tangga, sesuai dengan pepatah. Iya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Aduh. Tapi itu sudah jatuh tertimpa tangga, Pak. Iya. Makanya untungnya pohon. Untungnya pohon. Masih Tapi ada itu masuk, untungnya. Pak. Itu masuk, Pak. Jadi
ini penting ya, kalau bahwa memang ada hal yang memang di wilayah tertentu memang dan di situ BPJS boleh nggak sih di situ Pak Dirut? Kalau dengan kondisinya, karena kita agak sulit ya bicara tentang BPJS karena BPJS nggak sempat hadir. Iya. Ya nggak hadir. Selama ini, kalau kasus seperti itu sendiri di RSUD gimana? Untuk kasus yang kecelakaan tunggal. Jelas tadi sudah disampaikan bahwa untuk menyatakan kecelakaan tunggal pun kan seperti sesuai aturan harus melalui laporan kepada kepolisian. Sehingga yang menyatakan ini kecelakaan tunggal itu bukan pengakuan daripada, tapi pengakuan kepada kepolisian kepolisian yang menyatakan bahwa ini kecelakaan tunggal. Nah, seperti itu kepada penjamin, karena surat itu yang dipakai untuk BPJS sebagai dasar menjaminkan. Untuk menjaminkan. Yang jelas tidak mempengaruhi pelayanan kami. Tidak mempengaruhi. Apapun jaminannya seperti itu, pelayanan tetap kita laksanakan. Yang memang yang kadang menjadi kendala adalah apabila pasiennya harus dirujuk. Pasiennya harus dirujuk ke rumah sakit lain yang memang penanganannya misalnya lebih sempurna, lebih lengkap. Nah, tentunya itu kalau di sini memang kita bisa misalnya memaklumi dan lain sebagainya karena warga kita sendiri. Tapi bagaimana kalau harus dirujuk ke Samarinda atau ke Balikpapan? Tentunya hal ini juga menjadi kendala kalau nggak diurus administrasinya. Kan seperti itu. Sehingga memang ya itu tadi sebenarnya dalam hal ini pemerintah sudah menyediakan kemudahan yang luar biasa gitu kan. Betul. Dengan ada 2 penjamin nih, kalau yang ini jasa marga, kalau yang ini BPJS. Nah, tinggal bagaimana dalam hal ini masyarakat untuk memanfaatkan apa yang sudah disediakan pemerintah itu dengan segala macam ketertiban administrasinya seperti itu. Oke, jadi kita mesti garis bawahi bahwa memang tidak ada di luar sana, terlepas kondisi di lapangan kan kadang juga kita tidak tahu ya. Atau kondisi lagi banyak pasien tiba-tiba merasa pengen didahuluin juga kan ada juga gitu. Kita ada triase ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi kan ada tadi yang saya sampaikan bahwa garis hijau, ada garis hijau, kuning, merah. Oke, mana yang prioritas utama gitu ya? Ketika kemudian urgent, ya pasti dia yang mana yang mengancam nyawa, mana yang menimbulkan cacat permanen, nah, itu yang jelas itu menjadi prioritas utama. Dan seperti itu. Artinya dapat penanganan utama atau penanganan awal gitulah itu ya. Yang pelayanan yang prioritas dulu. Oke, Bang. Kita masuk ke ranah polisi, Bang. Ini saya agak menarik ini, Bang. Akan bagaimana orang yang ini secara administrasi ya, kepolisian sendiri, karena isu tentang laka ini kan paling sering, Bang. Kita bukan bicara tentang IKN itu kan dengan apalagi Penajam Pasir Utara ditunjuk jadi ibu kota negara, aktivitas kegiatan masyarakat itu semakin padat, terus bicara tentang di lalu lintasnya. Dan itu potensi peningkatan lalu lintas laka di lalu lintas juga kan punya potensi akan tambah besar ketika kemudian aktivitasnya juga padat. Bang, bicarain tentang masalah laka, masalah untuk administrasi, artinya kan masuk harus di-input. Bagaimana kemudian menyelesaikan, karena ada program, saya dengar kan Lantas punya program RJ gitu juga. Iya benar, RJ. Nah, gimana itu nyingkronkan dengan teman-teman di Jasa Harja? Jadi begini, kalau masalah RJ itu sebenarnya diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021, itu masalah penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif justice. Programnya Pak Kapolri yang sekarang, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jadi setiap permasalahan kecelakaan yang artinya dia versus terus kita entry masuk ke dalam database, terus berproses di Jasa Harja. Kalau memang dari kedua belah pihak ini siap, artinya mereka mau menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, nanti kita berprosesnya ke namanya restoratif justice itu. Tapi dengan catatan bahwa yang seperti saya bilang tadi awal tadi, bahwa barang bukti mau tidak mau harus kita amankan dulu. Proses pemberkasan mulai dari pemeriksaan saksi, permintaan visum, menunggu hasil visum dari rumah sakit, terus pengiriman penyitaan ke pengadilan tetap harus kita ikuti prosedurnya. Terus masalah secara dari kedua belah pihak itu harus kita harus kita perjelas betul statusnya di situ. Apakah itu atas permintaan mereka sendiri atau
ada ke iming-iming mungkin dari salah satu pihak ke pihak yang lain. Oh, betul. Artinya dianalisa betul-betul ya masalah kan sehingga kemudian itu dilakukan. Iya, itu dilakukan. Nah, mungkin karena antara kan kita di jalan ini kita nggak tahu nih, kadang sekalinya antara pihak yang satu dengan pihak yang satunya ini yang terjadi kecelakaan ini sekali memiliki hubungan keluarga. Pernah kejadian seperti itu. Dan sering terjadi. Sering terjadi. Ya, sekalinya ditelusuri masih ada hubungan keluarga. Jadi permintaan dari Pak ini kami selesaikan secara keluarga aja, karena antara yang penabrak dengan ditabrak ini sekalinya masih antara keponakan dengan paman gitu. Tapi itu harus tetap kita tuangkan dalam berita acara. Ya, caranya ya kita runtut dari awal, dari panggil proses perbannya tetap kita harus panggil dari keluarga dan mereka yang mengerti atau mengetahui silsilah keluarganya itu. Okay. Artinya memang gini Bang ya, kalau di Jasara Harja sendiri itu bukan sebuah masalah ketika kemudian endingnya itu RJ. Kalau dari Jasara sendiri sih kita nggak ada masalah ya. Yang penting dia itu tadi yang saya bilang administrasinya. Dia korban dari kecelakaan lalu lintas, dia tuh orang yang ditabrak kendaraan lah. Nah jadi kita nggak masalah dia benar atau salah, secara hukum kita nggak terlalu ngeliat ke situnya. Ya di sini kan banyak kasus di Penajam ini, terutama tuh banyak pelajar. Iya benar. Jadi dia kadang dia trek-trekan, itu kan udah secara di undang-undang sebenarnya udah salah tuh. Kalau balap liar tuh sebenarnya nggak kita jamin. Nah cuma karena kita bekerja berdasarkan rasa kemanusiaan, saya senang ini bekerja sekaligus ibadah. Trek-trekan sebenarnya nama ini catat nih. Kalau trek-trekan jangan nggak masuk tuh. Jangan klaim. Jangan klaim. Orang tua di sana. Ini bagian dari warning Pak ya, saya pikir. Benar sekali. Bahwa memang kalau seandainya semua mau disaklekin, ya udah nggak kena mereka. Artinya mari kita peduli dengan diri kita dan lingkungan kita. Ini penting Bang ya. Karena ada sinkronisasi ya. Trek-trekan dengan orang mabuk kalau sama orang mabuk ya. Orang mabuk ya sebenarnya nggak kita jamin juga. Mabuk di satu sisi memang kita harus dibenturkan dengan rasa kemanusiaan. Dari kepolisian, dari Jasara Harja gitu kan. Apalagi rumah sakit nih, apalagi kami nih, punya rasa kemanusiaan ya. Apalagi era viral gitu ya, apa serba viral. Iya Bang, salah sedikit aja viral. Orang terlalu banyak gagap teknologi. Kenapa sih bilang gagap teknologi? Kita bahas sedikit mundur ke belakang, bicarain tentang masalah. Tiba-tiba belum apa-apa orang sudah ngepost tentang kejadian, sudah marah-marah. Ending-endingnya saya minta maaf, pengakuan, klarifikasi. Minta maaf. Itu edukasi juga sih buat masyarakat. Jangan apa-apa tuh langsung mau marah, mau emosi, kita telusuri dulu kayak mana sih kebenarannya. Kebenarannya. Kita pahami dulu proses-prosesnya seperti apa, baru kita bisa berkomentar. Berkomentar ataupun ngepost. Karena semua aktivitas kegiatan kita di dunia digital itu akan terekam secara digital. Jejak digital itu mengancam kita sampai ke ranah hukum. Oke, Bang, pelayanan, bicara tentang masalah pelayanan. Yang paling sering kena semprot ini dokter dan perawat ya. Gimana keluhan-keluhan teman-teman sendiri bicara tentang pelayanan karena delay di antara waktu itu, mungkin dia sudah gelabakan atau mungkin cuma satu orang yang ngurusin, terus kemudian yang kena semprot ini. Banyak nggak keluhan-keluhan teman-teman dari perawat sendiri Bang? Curhatlah, karena manusia juga walaupun disumpah juga bagaimana dia tetap juga manusia. Betul sekali itu Mas. Dimanapun pelayanan, baik di puskesmas ataupun rumah sakit, kebetulan saya di puskesmas, memang paling di depan pelayanan itu perawat, yang menjemput pasien, yang melayani persnya lah yang pertama itu betul. Jadi kalau kita memang tidak melakukan pelayanan, itu sudah disemprot duluan sama keluarga pasien ataupun tadi kata Pak Dir, walaupun itu orang lain saja sebenarnya, tapi kita juga disemprot. Itu memang banyak keluhan teman-teman. Kita juga bisa lihat di televisi atau di info-info di daerah-daerah lain tuh banyak ada perawat sampai ditonjok. Itu tetap kita proses lewat badan hukum kami di pusat, yang waktu kalau nggak salah di Sumatera, di Medan kalau nggak salah itu ada perawat ditonjok, itu sempat kita proses info dari pusat dan kita bisa menang dan mereka minta maaf saja. Tapi tetap jadi pelajaran buat semua untuk menjaga keluarga pasien ataupun tetangga-tetangga pasien. Tolong yang tadi disampaikan banyak, kondisikan dulu keadaan di lapangan atau di TKP-nya di pelayanan kami, baru bisa
marah-marah ataupun sampai menonjok itu kan sampai betul. Kita tidak terima dari organisasi profesi, sangat tidak terima. Kami sudah punya bantuan hukum, kami akan proses. Tapi ketika hal-hal gitu terjadi ya. Betul. Catatan di pelayanan memang dokter dan perawat itu paling di depan kalau saya di rumah sakit ataupun di layanan gawat darurat ya. Iya, darurat yang membutuhkan pelayanan ya gitu kan. Betul tadi kata Pak Dir, kami bekerja itu tidak memandang baik itu asuransinya apa. Walaupun pasien tidak ada asuransinya, kemanusiaan kita tetap ada. Karena ada sumpah di situ, Bang. Ada sumpah profesi juga tetap ada. Maka dari itu kalau ada berita yang kita tidak melayani, itu sama sekali bisa kita tepis lah. Iya, kalau kita karena ada hal terlebih memang sudah dididik dari awal bahwa itu begitu. Bahkan termasuk soft skill. Ya, tadi disampaikan. Saya lupa menyinggungnya bahwa. Jadi kalau seandainya gini Pak Dirut, saya tembak ulang nih. Kalau ada Pak Dirut terus kemudian sebagai ketua juga, kalau ada yang nyeleneh, apa yang kemudian ada oknum dari teman-teman perawat atau di teman-teman di rumah sakit yang melakukan hal yang tidak menyamankan, apa yang kita lakukan? Baik. Kita ambil contoh saja untuk di rumah sakit yang saat ini sejak saya jadi direktur adalah nomor 1 tadi disampaikan soft skill, attitude, adab, kan itu nomor 1. Karena apa? Dalam hal ini 60% itu bisa mempengaruhi daripada kesembuhan dari pasien. Kan gitu. Kalau dari tata cara kita senyum, kan mungkin nggak terlihat pakai masker sekarang, tapi dari gestur tubuh kita, intonasi, tatapan mata, sentuhan tangan. Itu semua usia lama kali itu dalam itu ya Pak ya. Nanti saya sentuh. Jadi saat ini di RSUD Ratu Haji Putri Botong jelas kami pakai pin merah. Saat ini mungkin nggak saya pakai, tapi semua dokter, perawat dan semua karyawan staf sivitas hospitalia di RSUD memakai pin merah tulisannya hijau kalau tidak salah. Tegurlah kami jika kami kami tidak sopan, kurang ramah. Kurang ramah. Jadi kurang saja. Tegur terus. Boleh ditegur. Dengan begini, saya nyatakan saat itu di dalam saat launchingnya saya katakan dengan begini saya memberikan izin kepada seluruh masyarakat PBU pelanggan kita RSUD Ratu Haji Putri Botong memberikan izin kepada masyarakat untuk menegur dikala kita semua tidak ramah. Tidak ramah. Apa susahnya ramah? Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, tadi yang nyeleneh dan lain sebagainya, tentunya ada penyikapan seperti itu. Tadi ada tim SPI, Satuan Pengawas Internal kami, tentunya berita di medsos setiap kali kami pantau, kan gitu. Kami memang tidak respon, bukan berarti kami tidak memantau, kan gitu. Itu menjadi bahan catatan kami, review kami, kan gitu. Jadi telusuri dulu kebenarannya. Nah, SPI pecat nih perawatnya, jangan dulu. Nah itu telusuri dulu kebenarannya, kan seperti itu. Kita harus biasa mendengar dari dua telinga. Ada tim SPI, kemudian tadi ada komite keperawatan seksi mutu dan etika, kan gitu. Kemudian ada di bidang naikkan lagi di bidang, ada juga bidang seksi mutu dan etika, sampai kepada komite etik dan hukum. Etik seandainya memang nanti sampai tahapan lebih tinggi baru ke rekomendasi dari mereka kepada direktur bahwa memang betul perilaku oknum tersebut dalam ini baik oknum dokter maupun oknum perawat, bidan maupun semua karyawan yang memang berperilaku tidak baik, ya tentunya akan ada sanksi. Jelas ada sanksi. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Bang, kalau di organisasi sendiri gimana, Bang? Baik. Untuk teman-teman yang memang terbukti gitu ya, oknum sih sebenarnya. Kalau terbukti untuk memang melanggar etika perawatan ataupun etika pelayanan, dari organisasi kami ada namanya bidang pelayanan. Di organisasi PPN itu ada namanya bidang pelayanan. Teman-teman di bidang pelayanan akan mengevaluasi paling tidak kalau memang ini kesalahan atau kesalahan ringan, walaupun itu sampai berat, kita bisa membuat rekomendasi saja untuk surat izin prakteknya. Dicabut? Kemungkinan belum. Kalau berat kemungkinan akan dicabut. Kalau ringan kita bisa. Jadi salah satu catatan lah intinya. Catatan, evaluasi buat kita, karena kita punya juga seperti SP gitu, surat peringatan seperti itu buat teman-teman yang
tanda kutip itu memang Oknum lah gitu ya. Karena kan manusia juga Pak ya. Ya. Dan bagaimanapun nih mau dokter ataupun perawat itu tetap manusia karena dia pasti akan berhadapan beberapa masalah juga di keluarganya, anaknya. Tidak hanya di perawat dan dokter, Kami juga kepolisian. manusia. Dokter dan perawat juga manusia gitu. Harusnya yang bilang seperti itu. Kami ini manusia. Jadi kalau kadang-kadang di puskesmas Lagi mood nggak baik lagi gitu. moodnya baik dari rumah sudah memang ada masalah, tapi mudah-mudahan Tetap menjaga sampai profesional. Profesional. keluar ke pelayanan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan keluar. Ya, Iya, ada kalau waktu ada yang memancing gitu. Iya, kalau ada yang Tapi memancing. kita harus tetap mengedepankan profesional. Betul, iya. Tetap ramah. Ya tetap ramah nih. Walaupun dipaksa ya. Walaupun dipaksa. Iya, karena Harus kan itu. kadang kita ya tadi disampaikan kadang kita memang ada masalah gitu di rumah yang tidak boleh kita bawa. Benar Seperti sekali. itu. Luar Dan tidak biasa. hanya perawat dan dokter, kepolisian juga seperti itu, jasa raharja Iya, juga juga seperti demikian. itu. Yo, jangan mentang-mentang teman saya Iya. jadi gitu ya. Walaupun saya loh temannya Bang Sirajudin juga. Sering minta tolong juga. Bukan karena itu Bang ya, tapi lebih ke ya saya Hasan yang salah tetap juga ikuti prosedur. Ya, pada dasarnya itu kalau ada kejadian yang seperti itu kita kembalikan ke masyarakatnya lagi. Aha. Seperti apa? Ya artinya kan kita di sini sebagai penengah aja, bukan pengambil keputusan. Bukan pengambil keputusan. Kalau artinya mereka maunya baik dari kedua belah pihak mau secara keluarga ya kita fasilitasi. Difasilitasi. Kan namanya kecelakaan tidak menguntungkan, pasti merugikan. Pasti karena nggak ada yang mau orang Nggak ada yang kecelakaan. mau, nggak ada, benar. Nggak ada yang mau emang ya. Masalah di perawat juga pelayanan itu tidak maksimal ya, tidak ada yang tidak memberikan pelayanan tidak maksimal, sudah berupaya semaksimal mungkin. Tinggal bagaimana kita sama-sama peduli, sebenarnya sama-sama memahami dengan kondisi yang ada. Karena sempurna kan milik Tuhan saja ya. Benar. Iya, betul. Saya percaya itu. Oke, mungkin kita sudah sampai di titik ujung. Kita akan minta statement terakhir di setiap personal narasumber kita. Nah, dimulai dari yang paling saya suka main acak sih. Tadi kan Pak Dirut yang pertama ya. Jadi Ya, masa saya lagi ya. Pak Dirut strateginya Pak Dirut itu suka saya. Dia ngeles dulu kan kalau dia saya pertama. Nanti kalau yang terakhir kan saya bisa akumulasi semua. Nah, kesimpulan. Oke, kita mulai dari Bang Mikael. Oke, statement Bang terakhir Bang. Apa? Untuk Bang, perayaan. di sana Bang, biar muka gantengnya saya mana. Kiri. Yang ini Bang, yang ini Bang, ini. Oke Bang. Oke, selamat ulang tahun untuk semua perawat di Indonesia yang Terima kasih. ke-49 Bang ya. Benar, terima kasih. Ya, terima kasih udah secara khusus sudah merawat semua korban kecelakaan lalu lintas, sudah menekan tingkat fatalitasnya. Ya gimana pun itu kalau nggak ada perawat, kalau nggak ada dokter itu nggak bakal korban juga nanti takutnya bisa malah lebih parah. Jadi Betul. terima kasih untuk semua upayanya dalam menyelamatkan korban kecelakaan. Terima kasih dan juga terima kasih udah bisa mengarahkan pasiennya. Terkadang nih perawat sendiri yang mengarahkan korban tuh untuk lapor dulu polisi Pak. Iya gitu ya. Jadi terima kasih udah tahu gimana alur semua kecelakaan tuh pertama harus lapor polisi. Jadi ya semakin sukses untuk perawat di Indonesia khususnya di PPU. Oke. Terima kasih. Mantap Bang. Oke, Bang Sira. Enggak deh, Bang Sirajudin kita kasih terakhir tuh. Tuan dua terakhir dong. Iya, tuan dua terakhir tuh. Oke, Bang Ketua dulu. Bang Ketua. Said. Ya, dipanggil Sama Ketua dong, Bang ini ya. namanya Bang Said dan Bang Bang Said, Said iya. juga. Beda iya ini. Oh iya, beda tulisannya Oke. doang. Oke, Bang. Sana ya. Iya, Bang. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dari Polres yang sudah mengundang kami, yang dalam hal ini bisa memperingati HUT PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-49 melalui podcast Polres. Dari kami, Ketua PPNI sangat berpesan dengan tema kita yang tahun ini, Gapai Sejahtera dengan Profesional. Saya meminta seluruh teman-teman sejawat perawat tingkatkan profesionalisme kita, baik itu dari sisi pendidikan, pengetahuan, ataupun soft skill tadi, yaitu etika perawat kita. Kita adalah pelayan terdepan di kesehatan, pelayan masyarakat. Apabila kita ada masalah di rumah, begitu kita kerja, lepaskan semua masalah dulu, kita layani dulu masyarakat, karena itu sesuai dengan sumpah etika kita. Bagi yang
ASN itu juga sudah pernah disumpah untuk menjadi pelayan masyarakat. Terima kasih buat masyarakat yang telah membantu kami baik dalam pengabdian masyarakat kami di tempat khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Polres dan seluruh rekan-rekan dari pihak Pak Direktur Jasara Harja dan dari teman-teman di Lantas. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ini dia Kakanda Bapak paling saya. ganteng. Iya, Bapak ini Tadi yang pertama. Iyalah, Jadi penutup. nanti ditutup. Oke. Nanti ditutup sama Pak Sirajudin. Abang Oke, Siraj. baik. Di statement ini saya hanya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mitra-mitra kami yang khususnya yang hadir di sini, Jasara Harja, PPNI dan pihak kepolisian. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara yang masih memperingati hari ulang tahunnya. Seperti itu. Saya yakin masyarakat saat ini alhamdulillah semakin dewasa, semakin memahami terkait dengan aturan-aturan yang ada, sehingga komplain ke kami juga semakin kecil karena semakin memahami, semakin mengerti. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat PPU menyerahkan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutnya kepada Rumah Sakit RSUD Ratu Aji Putri Botum. Terima kasih. Dan terakhir Dirgahayu sekali lagi untuk teman-teman PPNI seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mantap. Penutup nih. Bang Sirajudin, abangku. Oke, Bang. Siap. Muka ganteng di sana biar kelihatan nggak, Bang? Jangan tegang betul lah, Bang. Oke, Bang. Siap. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara agar dalam berkendara hati-hati. Tahun kemarin jumlah kecelakaan lalu lintas sangat meningkat. Jumlah korban meninggal itu 26, luka berat 68 dan luka ringan 31 dengan kerugian material 458.200.000. Tetap utamakan keselamatan. Keluarga menunggu di rumah. Asik, keluarga. Terus untuk Pak Said, selamat Dirgahayu. Untuk semua perawat. Ya, Untuk semua perawat. Pak Said doang. Perawat PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia tetap bekerja dengan ikhlas, utamakan Profesional ya. Profesional. Jadilah perawat yang dibanggakan di Serambi Nusantara ini. Asik. Pas jadi penutup ya. Mantap. Udah disiapin nih. Sampai HUT PPU-nya juga ikut aja, Bang. Karena HUT PPU juga barengan dengan HUT PPNI, terus kemudian barengan juga dengan Pak Dirut. Happy Milad Pak Dirut. Kan saya ikut makan tumpengnya, Pak. Oke, Mei, statement terakhir. Kalau dari Mei mau selaku masyarakat juga mewakili mungkin masyarakat Penajam Pasir Utara. Terima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya terhadap pelayanan terdepan masyarakat termasuk dari perawat, dokter dan juga Jasara Harja serta kepolisian. Terima kasih sudah melayani masyarakat dengan ikhlas dan juga mengedepankan rasa kemanusiaan. Sekali lagi Dirgahayu Perawat Nasional Indonesia khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terima kasih. Sistem tidak akan pernah utuh atau sempurna tanpa sinergi bersama. Jadi peduli dengan keselamatan, peduli dengan aktivitas lain itu menjadi sebuah kebutuhan buat kita semua. Dirgahayu buat seluruh perawat di Nusantara, di ibu kota negara Penajam Pasir Utara atau IKN, dan khususnya teman-teman yang hari ini fokus berjuang tanpa pamrih dan sedang berjuang tentang masalah kesejahteraan juga. Kita akan terus sorong dan dorong biar seluruh teman-teman perawat juga ikut sejahtera. Saya Said Hasan bersama Mei undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.